Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Setelah materi sebelumnya itu tentang kuadran ya, ada 4 kuadran ya kalau sudut ya. Kita sudah mempelajari itu di video-video sebelumnya. Jika belum paham bisa dibuka kembali. Di setiap kuadran itu kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Ada sin, cos, tan, kemudian kebalikannya sekan, kosekan itu kan, kemudian ada kotangen juga ya. Nah, seperti apa sih perbandingannya? Mari kita lihat seperti apa asal usulnya. Itu kan. Kenapa sin di kuadran satu positif? Kenapa cos di kuadran 4 itu positif? Kenapa eh, cos di kuadran kedua itu negatif? Seperti apa? Mari kita lihat ya. Jadi berawal mula dari sebuah kuadran ya. Saya buat kuadran. Saya gambarkan ada sebuah kuadran, sebuah koordinat kartesius ya. Sorry. Koordinat kartesius di sini ada saya buatkan koordinat ini titik O ya. Titik O ya. Ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Kemudian ada sebuah titik A atau yang bisa kita tarik garis ya. Nah, ini. Tarik garis ke bawah itu ya. Kemudian ini saya buat atau saya namakan ini koordinat titik A ya. A yaitu saya buat sebagai X1, Y1. Artinya di sini X1 nih. Dan di sini adalah Y1 itu koordinatnya. Ingat ini kuadran 1 ya. Di sini ini misalkan saya pasti panjangnya di sini A, ini di sini ini R ya. Kemudian R ya. Di sini biasanya kita namakan Y1 atau biasanya kita tulis sebagai Y biasa. Y X1 sebenarnya kita tulis sebagai X biasa ya. Jadi biar kita terlihat. Y sebagai X. Nah, seperti itu ya. Sudutnya positif, arahnya ke sana. Karena positif, maka sebesar alfa yang biasa kita pakai alfa. Itu ya. Nah, setelah itu ini kan perbandingannya kalau sin itu kan sama sin alfa itu adalah y per r itu kan. Sin alfa kita buat y per r, kemudian cos x per r kalau tan y per r, semuanya positif, nanti tidak ada yang negatif. Nah, ini di kuadran 1 ya, saya buat di sini kuadran 1 atau KW1. Nah, sekarang kalau di kuadran kedua berarti kita perlu menggambar grafik yang ada di kuadran kedua itu kan. Nah, kita buat di kuadran kedua. Kita gimana cara membuatnya? Kita cerminkan saja, cerminkan terhadap sumbu y di sini, gitu kan? Maka kita dapatkan ke sini, sorry, kita buat garis sini, gitu kan? Nah, ini ya. Taruh putus-putus ke bawah. Nah, gitu ya. Ini tetap sama sumbu x, sumbu y ya. Ini sumbu y. Ini sumbu x. Ini titik 0. Ini tetap r ya. Kemudian di sini y tetap y ya kan itu ya. Karena ini kan sepanjang y. Ini sebagai y. Di sini sebagai x atau negatif x. Negatif dari x. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus sudutnya yang mana ini? Kita tarik dari sini mulainya kan. Dari sumbu x kita tarik ke sini. Nah, ke sini ya. Alfa itu kan. Kita buatkan di sini sepanjang alfa.
kan seperti itu. Di kuadran kedua, misalkan kita nyari dari nilai cos 120, maka alfa itu 120. Nah, di sini kan kita bisa melihat di kuadran kedua ini, sorry. Kuadran kedua, nilai apanya? Nilai sin konstannya kelihatan ya kan. Kalau tadi nilai sin konstan semuanya positif. Untuk nilai ya kan. Saya buatkan ya warna lain. Nilai untuk sin alfa saya buatkan cos alfa, tan alfa semuanya positif. Semua positif. Kita bisa melihat di sini di kuadrannya itu kan perbandingannya. Nah, sekarang yang di sini yang negatif apa di sini? Y per R itu kan sinus, ya kan? Positif. Kemudian yang negatifnya adalah kosinus min X per R negatif. Berarti di sini tannya pun negatif. Berarti kan di sini nilai untuk sin saya buat positif, cos alfa dan tan alfa keduanya negatif. Keduanya negatif. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kita bisa buat perbandingannya seperti itu karena dalam bentuk koordinat perbandingan di kuadran itu kan. Nah, kemudian yang di kuadran ketiga bagaimana Pak? Ya, kita juga bisa menggambar di kuadran ketiga itu kan. Kita juga gambar lagi di kuadran ketiga ya. Kita buatkan dalam koordinat masih kartesius. Itu kan. Ingat tadi di kuadran kedua seperti ini. Misalnya kita cerminkan, ya kan? Kita cerminkan terhadap sumbu X. Itu ya. Maka gambarnya adalah ke sini arahnya. Itu ya. Nah, itu. Masih sama, di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y. Sini 0 gitu kan. Nah, ini dari sini ke sini. Sebesar alfa gitu ya. Lebih dari 180 derajat. Artinya di sini tetap nilai R, ya kan? Di sini X-nya itu negatif X, Y-nya pun negatif karena ke bawah kan gitu kan. Juga negatif dari Y. Nah, di sini kalau nilai tannya kan X per Y, yaitu negatif bagi negatif positif kan gitu sudah terlihat ya kan. Sebenarnya dari sini juga sudah terlihat. Itu ya. Apa? Yaitu nilai untuk tan alfa positif. Berarti untuk nilai sin alfa dan cos alfa. Sin alfa dan cos alfa keduanya apa? Keduanya negatif. Itu ya, dipahami ya, bisa ya. Nah, begitu pula kita di kuadran keempat. Kita buat gambar lagi di kuadran keempat ya. Saya buatkan. Kita menggambar ya. Ada sering menggambar nih biar terbiasa untuk menggambar. Tuh, kuadran keempat pun sama. Kita cerminkan terhadap sumbu yang Y negatif, maka kita dapatkan garis yang ke sini. Nah, itu ya. X-nya dia negatif. X-nya positif. Y-nya adalah negatif, gitu ya. Nah, ini sudah terlihat nih. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sudutnya yang mana? Dari sini tarik ke sini. Set. Itu ya.
di sini nilainya adalah negatif Y, X-nya tetap positif, di sini tetap R. Ya, sehingga perbandingannya nilai yang positif di sini adalah yang X per R atau X per R itu adalah kosinus, ya, nilai kosinusnya. Dan sinnya itu min Y per R berarti negatif, tannya pun negatif. Maka di sini bisa kita simpulkan nilai untuk cos alfa dia sama dengan cos alfa nilainya adalah positif. Nilai dari sin alfa dan tan alfa keduanya negatif. Itu ya. Nah, seperti itu. Begitu pula untuk begitu pula untuk ini kebalikannya atau inversnya. Misalkan sin dari kosekan gitu ya, kemudian tan kotangen itu juga sama mengikuti ya, karena tidak ada bedanya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran berharga buat kalian semuanya. Maaf karena ini sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.